dalam hadirat Tuhan. Oke, semuanya adik-adik yang di rumah, kakak undang sama-sama untuk bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam pujian kita, mari kita satu dalam doa. Mari kita tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Hingga pada hari ini kami masih ada, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan, kiranya Bapa Engkau menuntun ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Setiap yang percaya katakan amin. Oke, semua masih tetap bangkit berdiri yang ada di rumah. Kita angkat pujian, di sini senang, di sana senang. Pujian dari kelas kecil yang akan dipimpin oleh kakak Eta. Kecil kita angkat pujian Oh Mama Oh Papa. Oh Mama Oh Papa percayalah, rumahku di sanalah, sana surga yang mulia, sana tak ada susah. Oh Mama Oh Papa percayalah, oh Mama Oh Papa percayalah, rumahku di sanalah, sana surga yang mulia, sana tak ada susah. Oh Mama Oh Papa percayalah. Setelah persembahan pujian dari kelas kecil, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kelas tengah yang akan dipimpin oleh kakak Feby.
pujian sukacita di hati. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mati ganti dosaku. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mati ganti dosaku. Persembahan pujian dari kelas tengah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan yang terakhir persembahan pujian dari kelas besar yang akan dipimpin oleh Kakak Uni. Oke, kelas besar, kita angkat pujian dalamnya hatiku. 1, 2, 3. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terang. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 bernyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terang. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 bernyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Semua persembahan pujian yang sudah kita dengarkan, yang sudah dipersembahkan untuk Tuhan, biarlah semua menjadi berkat buat kita semua. Dan tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Ayo adik-adik sekolah minggu, persiapkan persembahannya, lipat yang bagus. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke? Kakak tunggu ya. Ayo lipat yang bagus. Sudah? Coba angkat uang persembahannya, Teddy lihat. Ya, pintar. Kita akan bawa persembahan kita ya. Kita angkat pujian. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Semuanya bangkit berdiri. Dengan sikap doa kita nyanyikan firman Tuhan pendengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh
Tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih Tuhan kami ada boleh bersama-sama di tempat ini menaikkan setiap pujian kami. Dan biarlah pujian kami ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajarkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang duduk diam dengar firman Tuhan. Sehingga biarlah firman Tuhan yang kami dengar itu tertanam baik dalam hati kami. Tuhan Yesus, sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, ayo duduk yang manis. Duduk yang manis ya. Pasang telinganya, siapkan hatinya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Teddy mau tanya, ini gambar, ini bentuk apa? Hati. Bentuk love, ada suara bilang love, ada yang bilang hati. Nah, biasanya ini melambangkan apa? Love. Hati. Melambangkan apa? Cinta. Ataukah kasih. Nah, kalau yang ini adik-adik tahu apa ini? Bunga. Apa? Bunga. Kalau bunga biasanya melambangkan apa? Sayang. Sayang, cinta, kasih. Kalau orang kasih kita bunga, berarti dia sayang sama Saya. sama saya, sama kita. Nah, kalau yang ini seperti apa? Ini tempat tisu, tapi ini seperti apa? Seperti apa? Kado. Karena dia dibungkus tempat kado. Teddy lupa bikin kadonya tadi malam, jadi yang ini saja ya. Nah, ini kado. Kalau orang kasih kita kado, senang tidak? Senang sekali. Berarti dia sayang sama kita. Tapi coba lihat ya, kalau yang ini. Ini, tahu apa ini? Kaos tangan. Kaos tangan apa? Kotor. Kaos tangan kotor. Bisa tidak ini dilambangkan sebagai cinta, sebagai kasih? Tidak ya. Bisa tidak ini dilambangkan sebagai cinta, sebagai kasih? Tidak ya. Sekarang dengarkan ceritanya. Di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal 11, Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37, dengarkan baik-baik. Hari ini kita akan mendengar cerita perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati. Pasang telinga ya. Nah, waktu itu ada seorang yang sedang berpergian ke suatu kota. Di tengah perjalanan ia dirampok, dipukul, pok, habis-habisan. Sampai dia sekarat, berdarah kasihan. Baru dia ditinggalkan di situ, barang-barangnya dirampok, diambil. Nah, beberapa saat kemudian seorang imam itu adalah seorang yang tentunya taat beribadah, orang yang rajin beribadah. Ketika seorang imam lewat, terus dia lihat orang yang dirampok tadi. Dia lihat, bodong, ada orang yang dirampok, tapi waktu dia sudah lihat, dia cepat-cepat pergi. Dia cepat-cepat berlalu, dia tinggalkan orang yang dirampok itu. Tidak lama kemudian, lewat seorang Lewi. Nah, orang Lewi ini adalah orang-orang yang ditugaskan untuk melayani di bait Allah. Waktu zaman itu, kalau sekarang orang-orang yang dipakai melayani di dalam gereja. Nah, waktu orang Lewi lihat orang yang dirampok itu, dia juga lihat-lihat. Waktu dia sudah lihat-lihat, dia malah cepat-cepat pergi juga. Dia tinggalkan orang yang dirampok itu. Nah, setelah itu datang lagi orang Samaria.
Adik-adik dengar ya, pasang telinga. Pada waktu itu orang Samaria adalah orang yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi, karena mereka adalah orang-orang yang dianggap tidak suci oleh orang-orang Yahudi. Nah, kasihan waktu orang Samaria itu lewat, dia jalan, dia lihat, ternyata di dalam hatinya ada rasa kasihan. Waktu dia lihat, dia kasihan, dia pegang orang yang dirampok itu, dia ambil air, dia basuh lukanya. Sudah itu dia kasih naik di atas keledainya, terus dia bawa ke tempat penginapan. Tahu adik-adik, tidak sampai di situ saja. Setelah sampai di rumah penginapan, dia bayar uang penginapannya, dia kasih masuk di dalam tempat penginapan supaya dirawat, baru dia pergi. Nah, perumpamaan Tuhan Yesus sampai di situ. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang yang mendengar cerita perumpamaan Tuhan Yesus tadi. Nah, menurut adik-adik, Teddy mau tanya, siapakah yang melakukan hal yang benar terhadap orang yang dirampok tadi? Dari ketiga orang itu, apakah imam, orang Lewi, atau orang Samaria? Yang mana yang tolong tadi? Orang yang dirampok. Ayo, siapa? Orang Samaria. Orang Samaria. Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang yang ada waktu itu, kepada semua orang, bahwa mengasihi yang benar adalah seperti yang dilakukan orang Samaria itu, yaitu dengan menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Imam, orang Lewi itu adalah orang yang selalu beribadah, orang yang sering di dalam gereja, dengar firman Tuhan, rajin mendengar firman Tuhan, bahkan mereka juga mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang lain, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Mengasihi itu bukan berarti harus melakukan firman Tuhan, yaitu melakukan kebaikan kepada orang lain atau kepada siapapun orang yang ada di sekitar kita, apalagi jika orang yang membutuhkan pertolongan, bahkan kepada orang-orang yang kita tidak kenal, orang-orang yang tidak disuka sama orang lain, kita harus mengasihi orang lain. Kasih itu bukan hanya lewat di mulut saja, tapi kita harus melakukannya. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak mau tanya dulu. Yang terakhir, jadi apakah sarung tangan ini yang kotor bisa melambangkan kasih? Bisa. Kasih yang mau melakukan sesuatu, yang mau berkorban untuk orang lain. Kotor, kasihan kaos tangannya Bapak. Kenapa? Karena dia pergi bekerja di luar sana, karena dia mengasihi kita, dia cari uang untuk kita. Kotor, kasihan tangannya mamanya kita. Untuk apa? Untuk mencari uang untuk kita. Kotor, kasihan tangannya tukang pungut-pungut sampah. Karena apa? Dia mengasihi kita. Kalau bertumpuk sampah di depan rumah kita, bau, kotor, kita gampang sakit. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar seperti orang Samaria yang murah hati. Sekalipun dibenci sama orang yang ada di sekitarnya, tapi dia mau menolong orang lain. Amin. Amin. Simpan di dalam hati, belajar untuk melakukannya. Ayo semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bersyukur untuk setiap anugerah dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Hari ini kami belajar lagi untuk bagaimana kami mengaplikasikan, melakukan kasih yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk orang-orang lain. Kami mau Tuhan bukan saja mendengar firman-Mu, mengetahui tentang kasih itu, tapi kami mau juga Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Seperti orang Samaria yang murah hati, yang sekalipun Tuhan tidak
disuka sama orang-orang Yahudi waktu itu, tapi dia tetap mengasihi orang yang membutuhkan pertolongan. Kami mau seperti itu Tuhan, tanamkan firman-Mu di hati kami, ajarkan kami melakukannya dimanapun kami berada. Berdoa buat kami semua di rumah kami masing-masing Tuhan, tetap jaga, lindungi, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami tetap menjadi anak sekolah minggu yang pintar, anak sekolah minggu yang dengar-dengaran, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam setiap kami yang sudah bersekolah Tuhan, berikan kami hikmat, kepintaran yang hanya daripada Tuhan. Kami mengerti setiap pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru kami, walaupun kami harus bersekolah di rumah saja, lewat HP, lewat apapun itu Tuhan, tapi kami mau tetap menjadi anak yang pintar. Berkati orang tua kami, mama dan papa, kakak adik kami, opa oma, Tuhan berkati semuanya. Dan kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Polisi, Bapak Tentara, semua dokter-dokter yang bekerja di luar sana Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat-Mu, jaga, lindungi, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah bersekolah minggu, Tuhan memberkati kami. Kami ketemu minggu depan lewat sekolah minggu video kami, Tuhan memberkati guru-guru kami untuk tetap semangat Bapak. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.